Kita mulai saja perkuliahannya ya pada hari ini. Nanti sambil nunggu teman-teman yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Hari ini kita sudah masuk materi yang pertemuan ke-9 ya. Karena kemarin pertemuan ke-8-nya kita sudah melakukan UTS. Oh ya, ini karena di email saya tuh banyak dari mata kuliah yang lain, begitupun dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saya mengajar di 3 kelas. Nanti saya minta teman-teman bikin itu ya, list yang kemarin sudah mendaftar ke email saya gitu. Takutnya namanya ada yang mirip-mirip, ada yang takutnya saya agak salah memasukkan ke kelasnya. Nanti teman-teman bikin list di WA group ya, teman-teman yang sudah mengirim ke ini saya. Sudah saya kumpulkan, cuma takutnya saya ada yang keselip aja gitu. Karena di email saya juga tidak seluruhnya masuk ke inbox, beberapa ada masuk ke spam juga gitu ya. Gitu. Itu ya sebagai catatan buat kemarin UTS gitu. Beberapa sudah saya lihat jawabannya ya cukup bagus gitu ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita masuk materi yang ke-9, saya share screen ya. Kita akan banyak membahas tentang interaksi sosial gitu ya. Jangan lupa teman-teman di e-learning ya, e-learning IBM, itu teman-teman mendownload materi, menanggapi forum, mengerjakan tugas, dan presensi. Jangan lupa itu ya. Karena itu menjadi aktivitas teman-teman di perkuliahan. Teman-teman, terlihat jelas nggak screenshot saya? Screenshot. Screen saya terlihat tidak? Jelas, Pak. Jelas. Share screen saya. Baik, hari ini kita akan banyak membahas tentang interaksi sosial. Kita lihat ya. Apa itu interaksi ya? Kita lihat. Ada 3 pokok bahasa yang kita bahas ini. Pertama tentang bagaimana tentang pengertian dari interaksi sosial. Lalu model dan tujuan, motif dan kondisi terbentuknya interaksi sosial. Ya, memang teman-teman, kalau kita kaitkan dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi sosial ini, itu memang kita tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial, karena proses terjadinya komunikasi itu pasti ada interaksinya, karena ini berkaitan dengan sesama manusia ya, gitu. Itu yang teman-teman yang berperan, karena itu memang menjadi bahasan tersendiri. Oke, yang pertama dulu ya, tentang pengertian dari interaksi sosial. Pengertiannya adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Kemudian ketika mereka berhubungan ini, mereka ada individu yang kemudian ada timbal balik, ada yang saling mempengaruhi lah kayak gitu. Kemudian interaksi juga terjadi antara individu dengan kelompoknya, gitu ya. Misalkan apa? Misalkan contohnya siapa ya? Farhan itu karena dia sebagai ketua mempengaruhi kelompok di kelasnya. Lalu ada antara kelompok dengan kelompok, gitu ya, kayak gitu. Ada saling timbal balik di situ. Interaksi kan seperti itu. Interaksi sosial juga berarti relasi sosial, gitu ya. Jadi tadi ini sama dengan kayak tadi dengan yang pertama, hubungan antara individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Ini sebenarnya hampir sama ya. Kemudian kalau yang Herbert Blumer ini lebih menyoroti lebih kepada dasarnya ketika mereka berinteraksi, tujuannya seperti apa, kenapa mereka melakukan interaksi kayak gitu ya. Tapi intinya sama, ada interaksi, ada hubungan di antara kedua. Lalu menurut Gerungan, nah nih, interaksi sosial merupakan proses menyesuaikan diri secara autoplastis. Maksudnya apa? Ini terjadi adalah kita kan manusia sebagai makhluk sosial ya. Ketika misalkan kita berhubungan atau pada di satu tempat, secara otomatis kita akan menyesuaikan diri. Contohnya apa? Teman-teman pasti sikap karakternya pasti berbeda ketika teman-teman berada di kampus.
baik dari cara bicaranya, dari pakaiannya, gitu ya, stylenya, gitu ya, pasti berbeda ketika saat di rumah, gitu. Itu ada penyesuaian diri, gitu ya. Kemudian yang kedua, interaksi sosial dia sebagai hubungan sosial yang dinamis. Kenapa dinamis? Ada hubungan, kadang di atas, kadang di bawah, ada rasa sukanya, nggak suka, kayak gitu ya. Ada permainan emosi di situ. Ya karena kita ketika berhubungan dengan orang lain, kan pasti kita ada sikap-sikap seperti itu ya. Sikap-sikap yang merasa, oh ini senang nggak senang gitu. Pasti ada kayak gitu. Ada dinamikanya, dinamis. Nah, dalam interaksi juga terdapat simbol, lambang-lambang. Kan gitu ya, kadang-kadang dalam kedipan mata misalkan ya, oh ini berarti hanya orang tertentu kadang-kadang yang dapat mengerti, oh ini arti kedipan mata, lambaian tangan, kayak gitu, itu kan ada bahasa-bahasa simbol, atau menggunakan kata-kata tertentu yang mengartikan apa, gitu. Dalam interaksi seperti itu, dan itu biasanya hanya orang-orang yang biasanya yang dekat aja, gitu ya. Saya juga dulu, contohnya waktu SD itu saya punya bahasa sendiri, gitu ya. Jadi bahasa, teman-teman pasti tahu ya, bahasa yang ditambahin ga, misalkan apa jadi aga-paga gitu kan, teman-teman dulu kayak gitu kan. Ya saya juga punya seperti bahasa kayak gitu, cuman dibalik. Jadi misalnya apa kan aga-paga. Nah saya dibaliknya jadi pak A berarti paga-aga. Agak gitu deh, ribet pokoknya. Tapi itu dimengerti oleh teman-teman saya. Ya contoh kayak gitu. Ada simbol-simbol. Kemudian saat terjadi interaksi sosial. Nah, nih, ada kontak sosial ya. Saya dengan kamu, kamu dengan dia, dia dengan yang lain. Gitu ya. Antar perorangan. Perorangan gitu, antar individu gitu ya. Tadi individu dengan kelompok manusia atau kelompok manusia dengan kelompok lainnya. Tadi sudah jelaskan ya. Ada unsur komunikasi, pasti ya. Nah, komunikasi ini baik komunikasi secara verbal, artinya lewat bahasa tulisan dan lisan, juga ada komunikasi non verbal, bahasa gerak, bahasa tubuh gitu ya. Gitu. Ada komunikasi gitu. Bahkan dalam konteks komunikasi pun diam pun sebenarnya itu kalau kita sedang berinteraksi itu ada bahasa komunikasi juga. Berarti orang diam ini mungkin sedang berpikir atau apa. Kita menyangkanya begitu gitu ya. Nah, ini ketika seseorang melakukan ini tadi, misalkan gerak badan dan non verbal tadi, itu yang kemudian akan menentukan sikap orang. Kalau kita saat berbicara mungkin jelas gitu ya. Misalkan ketika saya marah gitu kan, dengan bahasa intonasi tinggi, mungkin teman-teman akan diam dulu, akan mencerna gitu. Tidak akan melawan kata-kata saya karena saya lagi marah. Gitu ya. Jadi interaksi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada bahasa isyarat, misalkan ada teman kita diam aja. Kita akan coba kontak kan, sebenarnya itu bahasa komunikasi juga, diam juga gitu ya. Kita mencoba mencari kamu kenapa gitu, kok nggak ceria kan gitu ya. Contohnya kayak gitu. Ada reaksi yang ditimbulkan tadi karena ada timbal balik gitu ya. Nah ini yang kita bicara mengenai model tujuan, motif dan kondisi terbentuknya interaksi sosial. Nah bagaimana modelnya? Tadi sudah kita singgung ya. Interaksi antara individu dengan individu gitu. Nih, pada saat dua individu bertemu, interaksi sosial sudah mulai terjadi. Apapun gitu ya. Entah di bis, entah di apa gitu. Misalkan apa? Contohnya kita di jalan ada dompet orang jatuh, nggak sengaja kita mengambil, membalikan ke orang tersebut, mengembalikannya. Walaupun kita nggak kenal, itu sudah terjadi interaksi. Atau misalnya ketika sedang berjalan bersama, kita pandang-pandangan gitu ya, nggak sengaja. Ya itu juga jadi terjadi interaksi. Yang kedua, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya ini pasti ya gitu ya. Ada kerjasama kelompok bisa aja ya gitu. Jadi saling berinteraksi. Interaksi itu, bentuk interaksi itu macam-macam ya. Tidak hanya kerjasama, ada juga permusuhan. Perang itu adalah contohnya adalah bentuk interaksi juga. Gitu. Nah ini contohnya ya. Orang Indonesia dengan Belanda gitu ya pada zaman perang fisik gitu. Kemudian bentuk interaksi di sini berbeda ya dengan keadaan interaksi individu dengan kelompok. Jadi lebih kepada orang yang di dalam dengan kelompok. Biasanya menjadi bagian dari kelompok. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berinteraksi sesuai dengan kebiasaan yang ada di dalam kelompok gitu ya.
Tadi di dalam perkuliahan itu sebenarnya kelompok tuh ya. Aku sendiri. Mohon maaf, audionya di itu dulu ya, dinaktifkan Ya dulu. udah. Iya Pak. Nah itu ya, jadi kayak gitu. Jadi bagaimana kita bersikap sesuai dengan keinginan anggota kelompok. Kayak kita tadi di tempat kuliah. Tempat kuliah kan begitu ya. Kita bersikap sebagai mahasiswa. Tadi saya bilang, berbeda dengan saat kita ada di rumah. Atau kita sebagai anak di rumah. Itu pasti beda. Apa aja menjadi bentuk-bentuk atau menjadi interaksi sosial? Ada kerjasama. Nanti kerjasama juga ada merupakan bentuk interaksi. Gitu. Nah, kerjasama berarti apa? Ada unsur saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Untung ruginya ditanggung bersama, itu kerjasama. Gitu ya. Persaingan. Nah, ini persaingan juga ini ya. Nih, biasanya tempat kita kerja kayak gitu. Terjadi. Itu juga bentuk interaksi. Kadang-kadang keduanya saling kepo. Apa yang sudah dicapai temannya, lawannya gitu ya. Kemudian dia akan menjadi lebih baik lagi. Ada persaingan. Konflik. Nah, ini. Jadi adanya perbedaan untuk pemecahan suatu masalah. Kan kayak begitu ya. Sering kita di rapat-rapat begitu ya. Saya juga dulu begitu kalau pas mahasiswa apalagi ya. Kalau rapat tuh sampai malam banget gitu ya. Konflik, tapi sudah rapat itu di luar ya kita biasa lagi. Akomodasi. Jadi ini ada kesepakatan gitu. Misalkan ini untuk menghindari terjadinya pertentangan, perbedaan kompromi. Nah, ini dulu saya sering pakai tuh hal-hal seperti ini, masalah akomodasi. Jadi nggak berlarut-larut, kita ambil jalan tengahnya gitu. Caranya gimana? Dulu kan saya pernah jadi salah satu ketua di sebagai lembaga pers mahasiswa itu di kampus saya dulu itu. Nah, ketika rapat misalkan, ketika kita rapat misalnya mulainya habis isya gitu ya, saya biarkan dulu gitu. Ketika terjadi rapat. Nanti setelah jam 11 atau jam 12 malam, baru saya ngasih ide-ide saya, baru saya segala macam. Saat itu mereka yang lawan-lawan saya misalkan, itu mereka sudah lelah. Baik pikiran maupun tenaga segala sudah lelah. Ini begitu saya ngeluarin ide segala macam itu biasanya mereka iya aja karena mereka sudah lelah. Itu salah satunya ya. Nah, itu bentuk akomodasi. Dari pertentangan lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, ini ada Mong ya. Tahun 2000. Motif yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Jenis kelamin. Nah, ini disebutkan di sini adalah laki-laki itu cenderung berinteraksi dengan teman sejawatnya, teman sejawatnya, sebayanya, dari lebih besar ketimbang perempuan. Makanya nggak heran kalau laki-laki itu sesama laki-laki sering nongkrong bareng kayak gitu. Kemarin hangout bareng itu laki-laki kayak gitu. Daripada perempuan. Lebih besar laki-laki. Bukan perempuan tidak ada, tapi lebih besar laki-laki. Kumpul. Ngegengnya itu lebih sering laki-laki. Karena geng motor kebanyakan laki-laki ya. Kemudian ekstrovert. Orang-orang yang terbuka, ekstrovert, itu pasti lebih konformitas. Artinya lebih berinteraksi dengan orang lain itu lebih enak, lebih nyaman, lebih terbuka. Dibanding orang yang introvert, yang tertutup. Ya gitu ya, memang begitu ya. Orang tertutup bagaimana dia mau berinteraksi? Orang tertutup biasanya malas terbuka dengan orang lain gitu ya. Yang selanjutnya ada besar kelompok. Kelompok menjadi besar bila besar kelompok makin bertambah. Biasanya kita akan lebih senang kalau kita masuk kelompok yang sudah terkenal, yang sudah lebih besar anggotanya misalkan. Karena kita bisa menjadi bagian dari situ kan, bisa begitu. Kemudian keinginan untuk mempunyai status. Nah, orang yang seseorang berinteraksi dengan sejawatnya, ini status. Saya misalkan punya teman seorang jenderal gitu ya. Saya mungkin saya bilang ke teman-teman, oh saya temannya jenderal ini. Orang-orang bilang, wah hebat nih temannya jenderal ini gitu. Status kita mungkin kita akan naik, mungkin kita juga akan lebih ditakuti, bisa aja kayak gitu ya, temannya jenderal gitu. Kemudian ada interaksi untuk interaksi orang tua. Adanya kondisi rumah yang tidak baik, yang tidak nyaman buat si anak, biasanya menyebabkan seseorang itu berinteraksi lebih kepada teman-teman sejawatnya gitu ya. Sering dengar ya, orang-orang yang di rumahnya cuma sekedar makan tidur aja, tapi dia lebih banyak di luar untuk bermain dengan teman-temannya.
Yang ada seperti kan kayak itu. Pendidikan. Orang yang berpendidikan luas mendukung dalam pergaulannya. Karena dia bisa menerima apapun. Gitu. Cuma orang pendidikan rendah. Biasanya begitu ya. Jadi pergaulannya lebih luas. Faktor terbentuknya interaksi sosial. Ada faktor imitasi. Apa itu imitasi? Peniruan. Gitu ya. Yang anak-anak nih. Misalnya anak kecil gitu ya. Makanya sering dibilang tuh orang tua adalah guru pertama buat anak-anak. Karena anak-anak tuh akan meniru gaya bicara orang tuanya. Kalau di rumah orang tuanya biasa membentak, gitu, marah, itu juga akan dicontoh oleh anaknya. Kalau anaknya orang tuanya biasa emosi, biasa juga akan dicontoh. Tapi kalau anaknya orang tuanya biasa ngomong lemah lembut, itu juga akan ditiru juga. Karena kenapa? Anak belajar pertama kali berkomunikasi itu lewat orang tuanya. Bahkan dia mengimitasi, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Yang kedua ada faktor sugesti atau dorongan. Jadi, nah ini, itu ya, menerima suatu cara penglihatan atau tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Maksudnya apa? Terkadang kita begini ya, faktor sugesti maksudnya gini, contohnya. Saya ingin mau bertemu dengan, saya misalnya baru melamar pekerjaan ya, saya akan diwawancara oleh orang HRD-nya gitu ya, manajer HRD-nya. Nah teman saya yang sudah bekerja itu akan bilang, hati-hati loh sama manajer HRD-nya loh. Dia kalau nanya itu suka nyelekit, suka nyakitin gitu ya. Gitu. Kalau nanya-nanya gitu. Kamu harus hati-hati dan kamu harus pintar-pintar gitu. Dia suka nyakitin juga kadang-kadang emosional, suka marah-marah gitu. Nah kita kan punya bayangan seperti kayak gitu kan. Ada faktor sugesti kita, dorongan, wah bagaimana saya kalau misalnya dia marah-marah, saya harus seperti apa, sikap saya, pendapat seperti apa, gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang begitu saat wawancara misalkan, ternyata tidak seperti digambarkan oleh teman kita, teman saya gitu misalkan ya, ternyata orangnya baik. Cara bicaranya juga memang seperti orang kayak seperti marah, tapi dia tegas, bukan marah. Misalkan seperti itu. Karena sikap seseorang terhadap orang lain itu kadang-kadang menerima subjektif gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak sama gitu anggapannya. Yang ketiga faktor identifikasi. Nah, nih. Cara belajar anak normal sosial dari orang tuanya. Nah, interaksi ini juga kalau tadi di yang poin pertama adalah ada faktor imitasi peniruan, ini jadi dari cara dia berkomunikasi, kalau ini lebih kepada norma-norma atau adab yang dimiliki oleh orang tuanya, yang ada di rumahnya. Gitu. Kalau misalkan di rumahnya orang tuanya memperlakukan anaknya dengan cara yang menghargai anak, ada toleransi, kemudian segala macam, si anak pun begitu keluarnya akan seperti itu, gitu, adabnya. Sopan santun yang dipakai misalnya di dalam rumah, anak pun akan begitu keluarnya, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya mengidentifikasikan bagaimana dia di dalam rumahnya, faktor identifikasi, bawaan keluarganya. Gitu. Nggak heran misalkan gini, contohnya adalah keluarga-keluarga di Jawa, terutama di Solo misalkan, yang terbiasa dengan bahasa yang lemah lembut, yang tidak terlalu berapi-api ketika berbicara gitu ya, akan berbeda dengan keluarga yang dari Sumatera Utara misalkan, yang terbiasa berbicaranya agak dengan intonasi yang keras kayak gitu ya, kan kayak gitu contohnya. Ada identifikasi di situ yang menjadi ciri khas karakter. Yang keempat ada faktor simpati. Jadi tertariknya ini perasaan tertarik kepada seseorang terhadap orang lain, rasional gitu ya. Nah ini proses identifikasi. Jadi simpati itu kan misalkan apa ya? Wah ada orang yang ternyata berbaik hati nih, mau memberikan mau menolong anak kecil yang di jalan misalnya. Ada foto simpati kita gitu ya. Gitu. Ada rasa di situ gitu. Jadi lihat nih, simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, karena tadi rasa, jadi bukan karena pikiran, gitu. Ya kan? Penilaian berdasarkan perasaan, identifikasi.
Dia tidak melihat bagaimana orangnya segala macam, tapi lihat apa yang dilakukannya hingga menimbulkan simpati. Tadi menolong orang lain misalkan, menolong anak kecil yang sedang membutuhkan, atau menolong nyebrangin nenek-nenek misalkan, gitu ya. Kayaknya itu teman-teman, nggak banyak. Slide saya hanya 12 slide aja gitu ya, karena memang materi ininya tidak banyak juga yang dikupas mengenai interaksi sosial. Baik, sebelum saya buka link pertanyaan, saya ingin teman-teman ini ya membuka kameranya. Kita foto bareng dulu bersama sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman, ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Untuk saya ambil screenshot-nya. Silakan. Sudah semuanya? Ada 28 orang ya. Isi yang saya catat di saya. Oke. Nah. Oke, saya ambil dulu ya. Saya ambil nanti 2 kali. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu yang pertama. Oke, saya ambil lagi. 1, 2, 3. Bapak. Oke, baik. Silakan teman-teman. Kalau mau ditanyakan dari materi ini berkaitan dengan interaksi sosial, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan teman-teman. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Dari perbedaan faktor imitasi sama faktor identifikasi. Ya. Berarti kalau untuk faktor imitasi itu lebih ke kayak pelajaran awal, sedangkan kalau faktor identifikasi itu lebih ke kebiasaan. Bener nggak, Pak? Ya, benar, tapi kurang tepat. Jadi gini, faktor imitasi adalah faktor meniru. Dari cara dia ngomong, cara dia bersikap, gitu ya. Biasanya gitu, anak itu kan kayak gitu. Terutama dia yang paling dekat di rumah dengan siapa. Misalkan, kalau di rumah anaknya dekat dengan bapaknya misalkan, dia akan meniru cara bicara bapaknya, dia akan meniru gerak badan bapaknya, dia akan meniru bagaimana emosi bapaknya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya di rumah itu anaknya dekatnya dengan siapa? Dengan ibunya, dia pasti kan begitu, gitu. Kami contoh. Biasanya begitu. Imitasi meniru kata-katanya segala macam atau orang di rumahnya. Nah, kalau identifikasi itu lebih kepada muatannya menyeluruh keluarga yang menjadi ciri khas dari keluarga tersebut gitu. Benar, tergantung kebiasaan-kebiasaan keluarga, norma-norma adab di situ yang kemudian menjadi pembawaan kita nanti di luarnya gitu. Kalau tadi saya bilang, kalau di keluarga kita terbiasa dengan bertoleransi, terbiasa di keluarga kita bisa bersikap terbuka gitu ya, terbiasa di keluarga kita mandiri segala macam. Nah, hal seperti itu akan terbawa nanti ke dalam luar lingkungan keluarga yang menjadi ciri khas dari keberadaan keluarga kita gitu, karakter kita. Agak beda ya. Nah, kalau itu kan ada pada proses apa ya, identifikasi. Ada proses panjang yang kemudian dimiliki, yang diresapi, kemudian dilakukan gitu, ada proses. Tapi kalau yang imitasi lebih kepada langsung menirukan. Ini anak kecil nih gitu. Walaupun nanti akan berubah proses ini ketika dia sudah masuk lingkungan sekolah, lingkungan apa kayak gitu. Nah, kayak anak saya kayak gitu nih. Anak saya yang kecil adalah yang laki-laki ya. Mungkin dulu gaya bicara mungkin kan dekat dengan saya seperti saya. Tapi begitu kelas sudah sekolah, sudah menilai, sudah meniru teman-temannya berbicara, sudah tahu main game ya, bahasa-bahasa di game, cara-cara itu sudah mulai banyak masukin ke dia gitu. Tinggal mana yang menurut dia yang enak buat sama dia, itu yang kemudian dia tiru kayak gitu ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Oke.
Makasih Pak, makasih banyak. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Dari materi ini? Ya, silakan. Fikri Pak, Fikri. Oh. Kenapa Fikri? Kenapa? Tanya. Gak apa, ini lagi interaksi ini aja, Pak. Kenapa? Ya. Blunder. Fahmi, kamu gondrong ya, Fahmi ya? Fahmi, kamu gondrong ya? Waduh. Sedikit Pak. Yang gondrong Rajia. Harus Pak ketukar pada itu perempuan. Waduh. Tapi kelihatan kumisnya itu. Oke lah, teman-teman. Kalau nggak ada lagi, ya sudah ya. Kita sudah perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, di grup Farhan, kamu bikin list itu ya, yang sudah email ke saya jawabannya gitu. Takutnya saya ada yang keselip teman-teman gitu. Karena saya karena kemarin e-learningnya tuh sempat ada error. Jadi yang teman-teman upload di e-learning IBM itu sempat tidak terbaca oleh dosen gitu ya. Jawabannya ada di sana gitu. Makanya saya minta ke Berarti BA ini aja ya, Pak ya? gitu. Ya? Langsung ngelis aja di grup gitu, nanti saya iniin. Maksudnya Ya, di grup betul. pelajaran Bapak gitu, biar langsung ngelis aja. Ya, kamu bikin list aja di Ya. WA grup aja ya. Iya, Pak. Sip. Yaudah gitu aja teman-teman. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, didiskusikan pada malam hari ini, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ya, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Mohon, Pak. kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,